Masih dengan pola yang sama, Mas Ganjar ada di angka 37,5%, Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo di peringkat kedua dengan 30,5%, jadi dua nama ini sudah masuk di angka 30%, dan ketiga ada Mas Anies Baswedan di angka 25,2%. Ketika berbicara Ganjar Pranowo, tingkat elektabilitasnya di atas 30%, jauh di atas tingkat elektabilitas dari PDI Perjuangan. Artinya Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika dua variabel, orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel. Tadi saya katakan kalau kita menggunakan basis geografis, kekuatan Ganjar itu adalah dari Jawa Tengah ke timur. Ke basis kedua, kalau kita cross check buka data survei, Ganjar itu paling kuat di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Dua ini besar sehingga Ganjar sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Khofifah sebagai Jawa Timur karena sudah kuat. Lebih membutuhkan wilayah barat, ingin memecah basis lawannya misalnya. Nah, orang kayak Ridwan Kamil misalnya itu menjadi penting untuk pertimbangan, atau nama-nama lain yang kuat di Sumatera. Sebaliknya Anies Baswedan kalau menurut saya butuh orang seperti Khofifah untuk mengimbangi Ganjar yang sangat Jawa, NU-nya juga, kemudian ibu-ibu muslimat basis. Nah, kalau itu yang terjadi, kita bikin asumsi 4 gubernur ini pertarungan yang keras. Misalnya ya, tanpa kita mengurangi peluang kepada orang dari partai politik, menteri. Misalnya Ganjar, Ridwan Kamil versus Anies Khofifah, itu pertarungan yang sangat keras karena basis lumbungnya saling menilang, saling menegasikan, saling mengambil kekuatan untuk memperkuat cawapres. Anies diprediksi sulit pecah suara Ganjar di Jateng. Sulit memecah suara Ganjar di Jawa Tengah. Yang bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah siapa? PDI Perjuangan. Kalau dia nggak dukung, kalau PDI nggak dukung Ganjar. Tapi kalau Anies agak sulit, potensi Anies memenangkan Jawa Barat besar dibandingkan Ganjar. Jawa Tengah adalah Ganjar, nah, Jawa Timur berarti variabelnya. Tapi bisa juga kalau ini susah hitung-hitungannya, udah kita maksimalkan untuk ngimbangi Jawa Timur, menangkan sekalian Sumatera. Mulai dari Medan pergerakannya. Problemnya sekarang adalah sosok yang kuat itu bukan ada di sosok Mbak Puan, tapi ada di sosok Mas Ganjar. Jadi kalau saya ingin mengatakan, berdasarkan survei yang ada sekarang, bersatunya kekuatan dari elektabilitas Ganjar dengan basis masa ideologi dari PDI Perjuangan itu akan melahirkan hat-trick, potensi kuat gitu ya. Tetapi ketika ada sosok dengan elektabilitas hanya 2%, lalu kemudian dicalonkan oleh partai yang elektabilitasnya di atas 20%, logikanya kan sosok tersebut malah akan menjadi beban elektoral, bukan menjadi dongkrak elektoral. Termasuk perolehan suara partai akan turun berisiko. Ya tentu saja akan beresiko ya. Tapi balik lagi, kita kan tidak bisa menafikan dalam sisa waktu 15 bulan apakah Mbak Puan kemudian masih bisa punya ruang untuk menaikkan elektabilitas. Tapi buat partai, mereka harus punya deadline untuk memutuskan apakah sosok ini memang punya peluang atau naik atau tidak. Terakhir Bung Andreas, jadi kalau milih Mbak Puan, komposisi Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menganggap bahwa bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan sulit untuk meraup suara di Jawa Tengah seandainya melawan Ganjar Pranowo. Sulit memecah suara Ganjar di Jawa Tengah, yang bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah siapa? PDIP, kalau dia tidak dukung Ganjar, tapi kalau Anies agak sulit, kata Hanta dikutip siaran YouTube Gaspolkompas.com pada hari Kamis. Hanta menilai hal yang sama berlaku pula buat Ganjar. Jika memperoleh tiket maju capres, Ganjar diprediksi sulit meraup suara di wilayah yang menjadi basis massa Anies seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, atau basis massa Prabowo Subianto yang dinilai beririsan dengan pemilih Anies. Potensi Anies memenangkan Jawa Barat besar dibandingkan Ganjar. Ganjar adalah Jawa Tengah, kata dia. Hanta menyarankan agar Nasdem memilih solusi jalan tengah dengan mengincar suara dari wilayah tidak bertuan. Dalam artian masih bisa diperebutkan antara kubu-kubu yang bertanding 2024 nanti. Pekerjaan ini dinilai akan amat bergantung pada sosok wakil presiden yang mendampingi Anies seandainya jadi maju 2024. Itu bisa diambil misalnya Jawa Timur, itu kan menentukan juga, ujar Hanta. Jawa Timur berarti akan jadi variabelnya, tapi bisa juga kalau susah untuk imbangi Jawa Timur, kita Nasdem menangkan semua Sumatera, mulai dari Medan pergerakannya, ungkapnya. Menurut Hanta, Nasdem perlu memikirkan betul sosok calon pendamping Anies. Sosok cawapres dinilai akan jadi faktor kunci dalam pemenangan pasangan calon pada pemilu 2024. Jangan melihat hanya potensi elektabilitas hari ini, bisa saja sekarang menggiurkan elektabilitasnya, tapi ini gorengan, ungkapnya.
Bisa jadi loh kelihatan elektabilitasnya tinggi tapi mentok karena ada komplikasi politik pungkasnya.